Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita di channel saya. Malam ini kita akan ngobrol santai, bahkan santai banget, bersama Kak Anis. Kak Anis ini adalah CEO dari Pila Hejo Kiara Payung dan CEO juga dari Cafe Herbal Kiara Payung. Jadi untuk teman-teman nih yang mau terapi pikiran khususnya, bisa datang ke Cafe Herbal Kiara Payung. Di sebelah Anis, sebelah saya juga sebelah kiri di sini ada Babeh Abor. Ini legendnya di Panggarangan nih. Babeh Abor ini partnernya Kak Anis nih di dalam misi-misi kemanusiaan, khususnya di wilayah Lebak Selatan. Yang akan kita tanyakan kepada pelaku-pelaku kemanusiaan ini, apa sih motivasi mereka gitu kan? Kenapa selalu ngomongin bencana aja ya? Apakah nyingsieunan atau menakut-nakutin kita ya, Anis ya? Atau memang potensi itu ada gitu kan, Anis? Dan ketika potensi itu terjadi, kita harus bagaimana? Nah, mumpung ada praktisi relawan yang fokus di kebencanaan, mari kita simak penjelasan dari expert ini nih. Kalau dengan Kak Anis di segmennya kita akan membahas tentang mungkin ini bisa tuning aja ya, berbarengan aja ngobrol tentang edukasi kebencanaan. Apa sih sebenarnya bencana gitu ya guys? Apakah speed tank bocor itu masuk dalam kategori bencana atau bukan? Nah, kita tanyakan pada pelaku atau praktisi kebencanaan. Mangga, Tanis, kumaha tah? Jadi bukan expert ya, bukan. Iya, terima kasih Pak Putu. Siap. Ya harus klarifikasi dulu ya, Babe. Kita bukan ahli di kebencanaan gitu ya. Tapi kita ini memang pengangguran gitu ya. Jadi apa ya, bingung mau ngerjain apa, ya udahlah kita di yang orang-orang nggak kerjain coba kita kerjain ya, Be. Iya. Gitu. Ya kalau menyebut bencana ya secara umum ya tadi yang seperti Pak Putu bilang, bahkan septic tank jebol pun mungkin bisa disebut bencana, karena disebut bencana itu manakala terjadi sebuah kerugian, khusus apalagi kalau kerugian itu mengakibatkan hilangnya jiwa ya. Kerugian jiwa, materi dan lain-lain. Nah, itulah bisa disebut sebagai sebuah bencana. Apapun, termasuk tiba-tiba ketika seseorang lagi jalan di kebun, tiba-tiba ada pohon kelapa roboh, buat keluarganya ini adalah sebuah kerugian gitu. Nah, itu buat keluarganya disebut sebagai sebuah bencana. Tetapi secara umum, maka sekarang pengertiannya lebih spesifik ke arah ketika terjadi kejadian-kejadian alam seperti puting beliung, banjir, gempa, tsunami, orang menyebutnya sebagai sebuah bencana. Nah, ini sebetulnya sebuah apa ya, buat kita yang sedikit sudah belajar mengenai mitigasi, maka semakin banyak orang menyebut sebagai sebuah bencana, di situ tersirat sebuah ketidakmampuan. Nah, ini yang perlu dipahami bersama, bahwa kita sebagai manusia ini kan sebetulnya dikaruniai akal, budi yang semestinya bisa menjadikan dia adaptif terhadap lingkungan sekitarnya. Khusus di selatan yang katanya
ada potensi gempa megatrust dengan skala 8,7. Ini bagi mereka yang sudah paham, ini kejadian alam biasa kok. Kejadian alam sejak manusia belum hadir di muka bumi ini, gempa yang kayak begitu ya lebih parah lagi gitu. Ada ya. Sampai sekarang ada. Tapi kenapa disebut bencana oleh manusia gitu kan? Ya karena manusia merasa kejadian alam itu merugikan buat dia. Kalau bagi kita, bagi mereka yang mencoba mengolah akal dan budinya, seperti yang saya bilang tadi, yuk coba adaptif, beradaptasi dengan lingkungan yang sedang kita tinggali. Orang-orang zaman dulu lebih keren. Mereka tinggal di hutan, mereka paham situasi hutan, banyak binatang buas, maka bikin bangunan tinggi. Nah, dia adaptasi dengan lingkungan. Adaptasi dengan lingkungan. Mereka tahu kalau nebang pohon dan sebagainya bisa ngakibatin banjir. Mereka konservasi tanam-tanam bambu. Wah, lebih canggih orang-orang zaman dulu dibanding sekarang. Nah, kemampuan adaptasi itu seiring dengan kultur individualisme, egosentris dan sebagainya yang sudah mulai sekarang merebak, ini menjadikan manusia egois, gitu ya, menjadikan manusia egois. Jadi alam yang salah, gitu ya, membuat kita rugi. Nah, ini yang sisi yang coba kita masuk, gitu. Bagaimana kita mulai memahami sebetulnya ini peristiwa alam yang kita harus jauh-jauh hari mengenalinya, gitu ya. Kalau memang sudah paham bahwa di situ banyak binatang buas, mbok bikin rumahnya yang tinggi, gitu. Jangan pintunya yang kuat, jendelanya yang kuat, gitu, biar binatang buas nggak masuk. Sama di selatan juga. Kalau ada potensi gempa dan tsunami yang sudah begitu jelas dipetakan oleh para ilmuwan, ya sudah adaptifnya gimana, kenali gempa seperti apa yang bisa menyebabkan rusak, gempa seperti apa yang menyebabkan tsunami, gitu ya. Rumah coba kita perkuat, bikin rumah yang harus pakai selut beton, gitu ya. Kalau yang permanen, gitu ya, syukur. Kalau yang mau panggung lebih ramah terhadap gempa, ya kayak begitu. Artinya ketika fenomena alam itu terjadi, minim kerusakan, bahkan zero victim, gitu ya, tidak ada korban jiwa, yang nggak akan disebut sebagai bencana, seperti Jepang, gitu ya. Makanya, nah, sisi-sisi inilah yang coba kita garap. Seperti halnya contohnya di banjir. Seperti banjir, saya suka miris kalau dengar, wah ini daerah sini memang langganan banjir. Menyebut banjir sebagai sebuah langganan itu menyeratkan ketidakmampuan kita dalam mengurangi risiko berikutnya. Pasti akan banjir lagi kok, gitu. Lah, di mana kita kemampuan manusia mencoba mengatasi itu? Memang nggak bisa sekaligus, tapi perlahan ini bisa kita kurangi. Makanya apa-apa yang sedang kita garap ini adalah bagaimana masyarakat mulai mencoba beradaptasi, mulai mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Nah, ini kita bergerak di edukasi seperti itu. Demikian sekilas kebetulan. Baik, para pemirsa, saya lupa memperkenalkan juga bahwa Kak Anis ini adalah ketua gugus mitigasi di Lebak Selatan. Nah, jadi untuk forum komunitasnya sudah terbentuk. Sudah berbadan belum ya? Belum. Nanti itu sedang diurus ya teman-teman. Jadi itu sebuah gerakan moral ya kan ya. Nah, kita bahas dulu nih. Sepertinya ada agak terlewat tadi pembahasannya. Harusnya bahas dulu nih, apa sih gugus mitigasi Lebak Selatan dulu nih. Akarnya nih, fondasinya kan di situ nih. Teman-teman atau Kak Anis, Babeh ngumpulnya ada di wadah itu. Ya, kembali ke persoalan bencana tadi ya. Jadi pada paradigma lama
penanggulangan bencana itu adalah terjadi fenomena alam yang mengakibatkan kerugian material, jiwa, dan sebagainya. Maka yang disebut penanggulangan bencana adalah bagaimana merespon kejadian itu. Ada logistik yang diturunkan, ada tim pertolongan yang didatangkan, obat-obatan yang disediakan, dan sebagainya. Tapi kemudian hari timbul paradigma baru seperti yang saya bilang tadi. Kejadian-kejadian seperti itu kan rata-rata berulang. Puting beliung mesti berulang, banjir berulang, gempa berulang, yang lain-lain berulang. Para praktisi penanggulangan bencana berpikir ini mesti nggak boleh begini gitu, sehingga timbul paradigma baru di mana bahwa penanggulangan bencana itu terdiri dari setidaknya 3 bagian. Pertama adalah pra bencana, artinya pra bencana itu bahwa misalkan di daerah sini terdapat potensi bencana, baik itu longsor, banjir, gempa, dan lain sebagainya, pergerakan tanah ya. Ketika sudah tahu, maka siklus pertama harus dijalankan. Apa itu? Pengurangan risikonya, Risiko bencana risiko bencananya. Inilah yang dinamakan mitigasi. Mitigasi dikerjakan sejak awal, pelan-pelan diedukasi, persiapan infrastruktur dan sebagainya, kelembagaan itu dikerjakan sehingga nanti akan menghasilkan sebuah yang namanya kesiapsiagaan. Ketika masyarakat sudah siap siaga, maka risiko-risiko ini akan berkurang. Bukan sama sekali nggak ada, tetapi akan bisa ditekan, khususnya korban-korban jiwa. Yang pihak-pihak yang dirugikan Ya, itu yang ya, tadi ya tanda petik betul. ya. Nah, yang akhirnya berdampak pada siklus yang kedua adalah tanggap bencana. Nah, ketika masyarakat sudah siap siaga, maka dampak yang ditimbulkan oleh kejadian alam itu kan relatif minim, relatif sedikit. Maka tanggap bencana pun nggak terlalu repot. Obat-obatan nggak perlu banyak karena nggak banyak yang luka kok, orang-orang udah pada ini, gitu kan? Ya, Siap lah ya. udah siap, gitu kan? Dengan segala perlengkapannya. Ya, betul, kayak begitu. Nggak perlu menyiapkan kantong mayat dan sebagainya, gitu kan? Nggak perlu ya, sudah ya. minimalisir ya Pak. Ya, kemudian masyarakat daya resiliensinya bisa tinggi, gitu ya. Nggak terpuruk habis-habisan ketika bencana, mereka sudah tangguh. Itu sudah disiapkan sejak awal tadi, sehingga ini kegiatan yang pertama ini akan meringankan 2 kegiatan lainnya pada saat tanggap darurat dan pada saat pasca bencana, yaitu rekonstruksinya. Nah, justru ini sayangnya paradigma yang dipakai sekarang ini masih paradigma lama ya Be. Gimana tuh paradigma lama kan? Paradigma lama itu upaya-upaya PRB atau pengurangan risiko bencana itu masih belum populer. Orang lebih suka nunggu bencana terjadi, kemudian rame-rame datang dengan lembaga masing-masing, dengan bendera masing-masing, dengan warna masing-masing. Jadi lebih populer itu ya Pak ya. Ya, mereka bawa bantuan, dipoto, posting di medsos, pulang. Adapun nasib para korban bencana yang ya, dirugikan tadi ya. yang nggak tahu gitu kelanjutannya. Sedangkan daya tahan orang membantu Ya, biasanya itu terbatas ya. terbatas. Itu paling 6 bulan selesai, gitu kan? 6 bulan selesai. Setelah itu ya gimana, gitu kan? Nah, mitigasi hampir jarang yang kerjakan. Makanya ini yang coba kita mulai belajar. Kita juga bukan ahlinya. Kita bikin ini adalah sebuah media edukasi buat kita juga untuk belajar bagaimana memitigasi apa yang tadi disebut sebagai sebuah bencana. Mitigasinya khususnya kenapa kita namakan gugus mitigasi Lebak Selatan,
karena kita fokus di yang ada di selatan ya Be, fokus di selatan ya Be. Kemudian kita namakan sebagai gugus karena ternyata kegiatan ini tuh peminatnya baru sedikit. Makanya ya sudahlah kita sebut gugus aja karena pasti sedikit ya, gitu sedikit. Bukan Pokja ya. Iya, bukan Pokja, bukan sebuah forum. Ya, karena memang nggak populer, Iya. nggak populer. Lebih apa ya? Malah lebih banyak tantangannya ya, Be. Tapi justru itu menguji kita, bener nggak kita memang mau bergerak di kebencanaan ini. Kalau cuma mau populer ya tinggal ikuti paradigma lama, kita tunggu aja gitu kan. Rencananya. Ya, cuman satu hal Pak Putu, Ya, gimana tuh bahwa kan satunya tuh? apa yang kita coba ketengahkan sekarang ke teman-teman relawan di gugus mitigasi adalah sebuah pemahaman bahwa kami pun sebetulnya tinggal di daerah rawan bencana. Nah, pada saatnya siapa tahu kita mungkin yang terkena juga ya Be, jadi korban. Kita berharap kita mimpinya begini, kalau ada hukum timbal balik maka di sini juga berlaku. Kalau kita sekarang mau selamat, maka coba selamatkan yang lain sejak sekarang. Nah, ketika kita coba mengedukasi masyarakat, melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan, pengurangan risiko dan sebagainya, mudah-mudahan pada saatnya apabila anak, istri atau saudara kita ada di posisi sebagai korban, mudah-mudahan ada orang lain juga yang menolong. Amin. Gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke bagaimana ngelatih jiwa pribadi ya. kemanusiaan kita masing-masing sebetulnya. Nah, ini yang coba kita ingin tularkan, Sebarkan untuk menjadi sebuah Betul. virus ya. Betul. Karena tadi seperti sudah saya bilang, kita sejak lahir ditolong orang, gitu. Jalan ditolong orang, makan ditolong orang, gitu ya. Sekolah pun ditolong orang, masuk kerja ditolong orang, Iya, betul. sudah kerja pun ditolong orang, gitu kan? Gitu. Mati ditolong orang, gitu ya. Mbok ya masuk kita nggak mau nolong orang. Gitu. Demikian apa tuh? Garis tangan, tanda tangan. Iya. Sama satu aja apa tuh Be? Sama apa ya? Banyak kok, Banyak tangan ya. banyak tangan. Saudara-saudara kita juga Iya. korban bencana masih tinggal di tenda biru kok Mas, Iya. sampai sekarang Iya. tidak sedikit. Iya. Tenda biru itu tendanya dicat warna biru apa gimana tuh Be? Dari plastik biru dari BPBD, pemberian BPBD yang sampai Iya. sekarang ini belum bisa terrealisasikan. Iya. Cuma seperti itu. Nah, tadi gitu kan ya, kata penjelasan Kak Anies tadi bahwa di dalam mitigasi itu disebut 3 tahap lah atau Iya, tiga segmen lah ya. 3 segmen. Nah, kira-kira nih gugus mitigasi Lebak Selatan ini ada di posisinya di mana nih saat ini? Ya. Satu yang perlu diketengahkan juga bahwa ternyata masyarakat perlu tahu bahwa penanggulangan bencana itu tidak tok menjadi kewajiban pemerintah. Ini yang harus dipahami Pak Bocok. Gimana? Jadi tanggung jawab siapa nih? Ya, bahwa penanggulangan bencana sudah harus digarap oleh 5 elemen. Pertama memang pemerintah. Kemudian kedua adalah akademisi. Nah, kemudian ketiga adalah masyarakat. Kelima adalah keempat adalah dunia usaha. Satu lagi sebentar 5 ya. Pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha. Satu lagi saya jadi lupa satu lagi. Pokoknya 5. Ada 5. What media? Oh, media. Media Oke. masa. Udah kejawab 5-5-nya ya guys ya. Media massa. Semua ini harus kolaboratif, bekerja. Tidak bisa kita bergantung kepada masyarakat. Kepada pemerintah. Itu salah satu pihak lah dari Iya. yang 5 tadi ya. Satu pihak. Artinya masyarakat juga punya kewajiban. Nah, kita berposisi sebagai masyarakat, maka kita juga punya kewajiban. Kita punya kewajiban. Kalau di dalam istilah keren, kita harus punya kemampuan evakuasi mandiri. Nah, kalau masyarakat sudah punya
naluriah seperti itu, insya Allah kerja pemerintah akan ringan. Kerja pemerintah akan ringan, apalagi kalau semangat kemanusiaan sudah mulai timbul di mana-mana. Nah ini yang Menjadi coba, PR. ini menjadi PR besar bangsa ini gitu ya. Bagaimana di saat kritis orang tidak menyelamatkan diri masing-masing gitu ya, orang bisa saling tolong menolong. Ini kan sebetulnya Mulia kultur banget gitu ya. kultur Nusantara yang sudah mulai pudar gitu, Waduh. kalau tidak bisa disebut hilang. Ini yang coba kita gali kembali. Pudar itu sebagai bahasa ini ya, bahasa Hah? bahasa penghalusan ya. Bah- Iya, tapi ya kita juga nggak menyebut sebagai diri kita yang hebat ya, Be. Kita lagi belajar, kita lagi ngasah diri. Ya seperti ini. Coba ada rasa ingin menolong nggak? Kita yang menolong Jadi, orang nggak? apa yang bisa kita berikan terhadap negara, inilah mitigasi. Iya. Ya, Mantap. jadi kalau di gugus mitigasi kita ambil segmen yang pertama, segmen Yang pra itu ya. pencegahan atau Pencegahan. mitigasi, itu sampai menyiapkan masyarakat siaga. Itu Porsinya ya, porsinya di situ. porsi yang akan Iya. diemban oleh Iya. gugus mitigasi Lebak Selatan. Makanya jangan heran kalau ada kejadian bencana, mungkin kita tidak terlibat di tanggap Iya. daruratnya, gitu, karena kita habis waktu oleh kegiatan di segmen pertama. Nah, ya. Nah, tapi saya nggak khawatir kalau ditanggap bencana, kan banyak ya elemen Pasti. organisasi Iya. itu himpunan mahasiswa pada turun gitu kan. Yang lain organisasi termasuk perusahaan juga akan turun bantu. Udah banyak lah orang yang Sudah, Yang sudah banyak faktanya juga ya. Nah, kalau di mitigasi belum. Makanya kita masuk segmen itu. Di segmen yang dalam artian belum banyak orang yang menyentuh ke situ kan sih. Iya. Terkait gugus mitigasi sekilas ya teman-teman. Kemudian kemarin tuh saya lihat di pergerakan gugus mitigasi itu babe nih, banyak yang turun-turun ke masyarakat nih, bawa-bawa kertas. Ngapain sih itu babe ya, kata saya gitu nih. Nah mungkin babe bisa cerita nih di sini apa sih yang babe lakukan tuh ketika kemarin kalau nggak salah di daerah Panggarangan Be ya, Iya. di kampung Panggarangan ya kan. Kenapa tadi saya ngomong Panggarangan itu apa Be gitu. Bangga Be, kumaha Be? Jadi Nu kamari eta inaon sih babe? Apakah ngadata janda? bawa-bawa kertas yang mana nih? Nu pokoknya menu kamari babe mau kertas itu nyinaon itu. Yang survei. Oh, jadi kemarin tuh kami dari mitigasi Ya. bersama rekan-rekan melakukan survei terkait dengan Kualitas literasi itu dari UMN ya Pak ya, kalau nggak salah Kerjasama ya. kerjasama UMN. Nah, selain itu juga ada pendataan rumah yang langsung dipoto dan didata berapa rumah per keluarganya. Seperti itu yang kami lakukan untuk mengisi data yang diinginkan oleh mitigasi seperti ini. Jadi gambarannya kita itu butuh data. Desa Panggarangan ini termasuk kawasan zona rawan tsunami. Nah, kita coba data ada berapa jumlah penduduk yang berpotensi akan terdampak nanti. Penduduk jumlahnya secara keseluruhan di zona rawan itu, kemudian nanti kita pilah lagi datanya. Nah, ada berapa kelompok yang rentan, balita, ibu hamil, lansia, sama penyandang disabilitas. Nah ini kita kumpulkan datanya, kemudian kita cari tahu sumber mata pencaharian mereka apa, penghasilan mereka, penghasilan tetap apa tidak tetap gitu. Karena ini kalau bencana terjadi ini justru mempengaruhi penanganannya. Contohnya kalau yang disabilitas, kalau jumlahnya signifikan, maka perlu ada sebuah tim khusus nanti untuk menangani mereka di saat bencana.
gitu ya, lansia sama gitu ya. Terus teknik evakuasi juga harus diberikan ke keluarganya yang sehat. Terus terhadap penghasilan tentu akan berpengaruh pada saat bencana. Mereka yang berpenghasilan tetap digaji seperti PNS enak gitu, mereka tinggal cari ATM aja gajian ya. Nah lain nih pedagang masih dipercaya ya, masih dipercaya. Ini pedagang cilok, pedagang bakso gitu ya, yang ada di pinggir jalan, penambang pasir, ketika ada bencana mereka nggak kerja, nggak dapat penghasilan. Ini perlu kita pikirkan juga untuk kegiatan-kegiatan lain nanti gitu. Jadi tadi korelasinya itu ya yang dilakukan oleh Babe, kenapa harus ada pendataan ya, karena tadi peran yang diambil gugus ya, adalah di kesiapsiagaan siaga dari seluruh aspek, bagaimana mereka bisa melakukan evakuasi mandiri, termasuk pemerintah desa siap untuk mengatasi nanti di saat bencana. Penduduk yang terdampak berapa mereka udah tahu gitu ya. Loh, beras yang harus disediakan mereka sudah tahu, berapa tenda yang harus disiapkan mereka sudah tahu dengan angka-angka yang kita kumpulkan tadi gitu. Selanjutnya Kak Anies, tadi gugus mitigasi sudah kita ulas ya, pergerakan sudah kita ulas, segmen yang mau diambil sudah diulang. Nah, manuver apa nih ke depan atau dalam waktu dekat-dekat ini yang akan dilakukan oleh gugus mitigasi Lebak Selatan ini? Ya baik, kita seperti tadi disampaikan bahwa kita pun masih belajar ya, Iya. Kita gugus mitigasi ini sebuah ajang pembelajaran juga buat kami sendiri. Nah, kami dalam kegiatan sekarang itu dibantu oleh banyak lembaga Pak Betul. Kebetulan di tahun ini alhamdulillah BMKG mencanangkan bahwa Desa Panggarangan ini, karena ada kegiatan kita ya, mencanangkan bahwa Desa Panggarangan ini akan diusulkan sebagai sebuah pilot nasional, pilot project namanya Piloting Tsunami Ready. Program Piloting Tsunami Ready, di mana program yang menyiapkan masyarakat agar siaga menghadapi potensi bencana gempa tsunami. Nah, ini kita dibantu oleh banyak lembaga. Tapi belum Pemda Lebak ya Pak? Hah? Pemda Lebak belum ya? Belum. Nanti sekalian mau menurunkan anggaran nanti. Menurunkan anggaran. Mudah-mudahan aja Pemda Lebak. Nah, kita dibantu oleh akademisi, oleh ITB, ITB Bandung, ya, Institut Teknologi Bandung, Oke. kemudian Universitas Multimedia Nusantara di Serpong, Tangerang. Kita ada MOU selama 5 tahun. Wow, banyak juga. 5 tahun. Kemudian beberapa lembaga lain seperti Yayasan Senyum Anak Indonesia, Kids Smile Foundation, itu yang nanti akan menggarap anak usia dini sampai SD. Kemudian dari You Inspire Indonesia, itu komunitas anak muda yang peduli terhadap kegiatan pengurangan risiko bencana. Kemudian dari Sky Volunteer, kemudian dari ID Flow Stories, komunitas pendongeng, kemudian dari komunitas musik, dari komunitas off-road, kemudian dari komunitas pengguna radio komunikasi. Kita banyak dibantu alhamdulillah. Kolaborasi ini mudah-mudahan tahun ini kita mudah-mudahan bisa diajukan ke IoTech UNESCO untuk mendapat pengakuan bahwa masyarakat Di Panggarangan ini adalah dikategorikan sebagai masyarakat yang siaga. Nah, kalau sudah ada recognition dari UNESCO itu, maka Desa Panggarangan ini menjadi desa pertama di Asia Tenggara. Wow. Betul, yang mendapat rekognisi dari UNESCO. Bukan cuma di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara. Mudah-mudahan aja itu Nah,
Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah template, menjadi sebuah contoh untuk bisa direplikasi di desa-desa lain. Manfaatnya buat daerah apa? Buat di daerah tentu ini akan mengangkat Lebak Selatan ke level internasional, bukan cuma di Indonesia. Bahwa ada Suatu. masyarakat di pelosok, di pelosok ya, Iya. yang ternyata bisa meraih rekognisi dari lembaga internasional, dan ini tentu akan mengundang banyak orang untuk datang untuk Lebak. melihat. Itu dari sisi visinya Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata, bisa jadi ini menjadi sebuah jenis wisata baru ya, Beda. Wisata mitigasi. Bagaimana ternyata orang-orang datang ke Lebak itu bukan sekedar mau melihat pemandangan, tapi juga ingin belajar bagaimana menyiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana. Gitu. Tentu kan uang akan bergulir di sini. Masyarakatlah yang akan menikmatinya. Orang datang banyak jajan, ada yang menginap, ada yang apa, gitu kan. Seperti itu. Bukan hanya di Indonesia. Ini karena levelnya Asia Tenggara, mungkin dari negara-negara tetangga bisa datang juga. Gitu. Banyak bule-bule nanti berselancar di sini. Akibat Ya. itu. Itu manfaatnya lah. Bermanfaat. Ya, manfaat tambahan. Ini sebenarnya tadi saya ngobrol di awal dengan Kak Anis dan Mbak Be. Saya juga kadang terlalu mitigasi itu sesuatu makhluk yang aneh bagi saya di awal tuh kan. Maka saya tadinya sambil belajar juga upload ini untuk mengingatkan diri saya pribadi bahwa sisi kemanusiaan itu memang harus melekat pada setiap individu manusia gitu deh ya guys. Nah kemudian nih ini yang tidak kalah penting kan yang ingin saya tanyakan tentang pengalaman di lapangan dari tadi yang Kak Anis jelaskan di awal sama Babe nih. Ya. Kira-kira nih kalau boleh saya ingin mendengar cerita tentang bagaimana pengalaman di lapangan yang dilakukan oleh gugus mitigasi Lebak Selatan ini nih. Mau nggak? Iya. Kak Anis atau Babe itu silakan. Dari dulu Be, nanti Babe nambahin ya. Ya seperti dibilang di awal bahwa kegiatan mitigasi ini nggak populer. Pak Putu bilang ini ada kesan kayak menakut-nakuti ya. Iya. Dan benar di awal-awal kita banyak ditertawakan, gitu ya. Banyak ditertawakan ketika kita bikin tenda posko. Gitu. Ada orang datang bilang, emang tsunami-nya jadi ya, katanya gitu kan. kayak begitu ya. Emang gempanya kapan ya? Ada yang begitu, ada yang nanya seperti itu, ada juga yang kita dianggap sebagai mendahului Tuhan, gitu ya. Udah pokoknya bencana mah urusan gimana nanti aja, kayak gitu ya. Awal-awal yang kayak begitu ya banyak, tapi seiring dengan upaya kita mengedukasi ya perlahan-lahan bahwa ini memang tidak sekedar kita bagaimana tentang bencana, tetapi mitigasi itu lebih ke tadi saya bilang substansinya adalah bagaimana kita adaptif, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang kita tinggali itu. Jadi mau ada bencana mau tidak ada bencana, maka ini harus kita kerjakan. Kita bisa berdamai dengan lingkungan. Berdamai dengan alam. Kita bisa tidur nyenyak. Mau ada dibilang mau ada gempa, mau 100 meter pun, kalau kita sudah paham karakter gempanya yang akan bisa menimbulkan tsunami, kita tetap tidur nyenyak. Logika sederhananya begini. Di lingkungan pasti ada pos kamling. Iya. Kan tidak ada pertanyaan, emang mau ada maling kapan? Siap siaga itu harus gitu. Ya, kita tidak bikin pos kamling karena mendoakan ada maling datang gitu. Hanya kita untuk siaga gitu. Coba Babe ada pengalaman nggak Be? Ada yang ini nggak tentang itu? Pokoknya lumayan ini ya Be ya, perjuangan keras ya. Perjuangan keras. Apalagi terkait pendataan. Banyak sih. Ada warga juga yang nggak mau didata. Iya. Ada. Alasannya inilah itulah. Dari mana ini? Malah minta
identitas diri juga. Padahal seperti orang itu. Panggarangan Bang, Padahal ya? orang Panggarangan. Sampai akhirnya wah biarinlah kita lepas, jangan didata. Ada yang didatangi nggak mau ngasih data, biar itu bagaimana yang kuasa saja karena seperti itu. Ya tidaklah, tidak didata oleh kami ini. Biarkan mereka nanti akan mengalami sendiri seperti itu. Bukan mendoakan deh ya. Bukan mendoakan. Bukan mendoakan ya. Tapi memang tidak dominan. Sekarang ini sudah mulai banyak yang teredukasi. Iya. Jadi teredukasi. Karena pada akhirnya kegiatan mitigasi juga lebih, pada akhirnya tidak hanya bencana alam yang kita pikirin Pak Putu. Apa tuh Kanis tuh? Nah, bencana sosial. Kayaknya berat nih ngomongin Iya. bahasa bencana sosial itu. Coba ada bahasa sederhananya nggak Kanis? Contohnya bencana sosial seperti ini. Heeh. Ketika ada bencana, Oke. masyarakat rumahnya hancur, harta bendanya habis. Oke. Ya. Nah, dalam kurun seminggu, oke, masih datang bantuan. Sebulan masih dia dibantu oleh pemerintah dan sebagainya, lembaga-lembaga, perusahaan dan Tetangga, sebagainya. sama saudara ya. Iya. Setelah setahun gimana? Nah, di sini kita juga pada akhirnya berupaya melakukan peningkatan daya resiliensi namanya. Daya resiliensi itu daya lenting. Oke. Bagaimana ketika daya lenting itu seperti per Pak Kutub. Per itu awalnya begini, ketika dapat beban, dapat bencana, gini kan, Menurut ya. oh, dia tekan habis, gitu kan, tergantung bencananya. Nah idealnya, sebagaimana dia per, kalau punya daya lenting, dia pasti akan balik Ke posisi ke semula. posisi semula. Nah, tidak terjadi di masyarakat kita secara umum sekarang. Ketika dia terpuruklah dia lama sekali gitu. Bahkan ada yang sampai habis-habisan sudah gitu. Putus asa ya. Untuk bisa balik lagi itu sulit sekali gitu. Sulit sekali, hanya segelintir lah yang mungkin bisa, itu pun atas bantuan orang lain. Nah kita pada akhirnya bergerak di pemberdayaan kegiatan ekonomi juga akhirnya gitu. Nah karena kalau ini yang terdampak seperti ini, terpuruk itu banyak sekali, maka yang terjadi adalah bencana sosial. Orang lapar, akalnya hilang. Iya. Kriminalitas, penjarahan, maling dan sebagainya ini kan banyak. Ini kan sosial terganggu, sosial rusak, masyarakat rusak. Inilah yang disebut bencana sosial. Gitu. Kita juga bergerak di situ. Terus Kanis tadi menyinggung ini pemberdayaan, langkah konkretnya yang sudah dilakukan oleh komunitas gugus mitigasi Lebak Selatan ini, apakah sudah ada pilot projectnya juga atau belum? Nah, ya. Nah, kalau yang sudah dikerjakan belum, tetapi kita sedang mendesain sebuah tempat evakuasi sementara. Nah, tempat evakuasi sementara itu normalnya adalah bangunan yang digunakan pada saat bencana. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika sedang tidak terjadi bencana mau digunakan untuk apa? Gitu kan? Nah, jangan-jangan dipakai tempat mojok nih sama anak-anak gitu kan, tempat yang nggak bener lah, gitu. Atau tidak terpelihara, dalam setahun bobrok gitu kan. Nah kita coba sedang desain sebuah konsep tempat evakuasi sementara yang sebetulnya di situ akan didaya gunakan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan, ada sebuah garapan pertanian di situ, percontohan, ada kegiatan ekonomi yang akan juga menjadi stimulus buat para pengelolanya di situ. Nah, kita yang terdekat adalah budidaya lebah di situ, budidaya lebah, di mana sehari-hari masyarakat akan bisa ikut belajar, syukur-syukur bisa ikut melakukan budidaya juga. Nah, tempat evakuasi itu tempat belajar sekaligus nanti menjadi hub untuk ke pasar. Nah, di situ. Jadi dalam keadaan damai masyarakat dapat tambahan penghasilan. Kemudian syukur-syukur masyarakat di sini kebetulan kan banyak yang penambang pasir, buruh
buruh loading pasir. Loading itu apa tuh, Anis? Loading itu ini ya, pokoknya si pasir itu dinaikin ke truk gitu ya. Nah itu Loading ya. loading itu memuat gitu ya. Memuat Soalnya pasir, saya dari kampung nih kan. memuatkan pasir. Nah, mudah-mudahan adanya kegiatan ini malah menjadi alternatif mereka Pendapatan ya. gitu. Karena kan selama ini mereka dikejar-kejar oleh aparat terus kan tentang penambang ilegal dan sebagainya. Nah, ini kan sebuah solusi cantik juga gitu, bagaimana mengalihkan tambang-tambang pasir yang tidak berizin itu akhirnya pelan-pelan bisa sepi dan akhirnya bisa tidak ada kegiatan. Orang punya alternatif mata pencaharian yang lain. Dan di saat bencana itu bahwa kegiatan itu ya akan tetap bisa dilakukan. Tempat evakuasi punya cadangan pangan, ya punya lumbung gitu. Dan mereka akhirnya yang terpenting masyarakat akan tercipta sebuah keguyuban. Itu yang indah nanti yang kita harapkan. Gitu. Dan semua cerita berharapnya happy ending gitu ya. Cerita yang indah. Nah, saya tadi ini Kak Anis nih sangat tertarik sekali nih ketika tadi Kak Anis menyebutkan adanya ketersediaan pangan. Ini bagian penting juga ya dari mitigasi itu. Betul. Mungkin saya kurang paham terkait cadangan pangan. Apa sih maksudnya itu cadangan pangan, korelasinya dengan mitigasi? Ya. Nyambungnya di mana tak? Kira-kira gitu kan? Nah, kembali bahwa mitigasi itu memikirkan risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila bencana terjadi. Kita hitung ketika terjadi bencana, maka bahan makanan yang ada di rumah habis semua. Habis. Dalam hal tsunami semua terendam, tidak akan bisa dipakai. Nah, dari mana mereka bisa makan? Oke, di hari 1, 2, 3 mereka dapat dari tetangga, dari warung yang di atasnya karena mereka masih punya uang. Tapi di berikutnya gimana? Di hari-hari berikutnya Akses terputus. akses terputus, logistik nggak datang gitu ya. Kita mendesain sebuah tempat evakuasi di mana di situ ada lumbung, lumbung pangan. Lumbung pangan di sini tidak hanya sebuah simbol bahwa masyarakat harus punya cadangan logistik untuk mereka sendiri, tetapi juga real bahwa masyarakat menyiapkan cadangan pangan yang bisa dipakai sewaktu-waktu di saat bencana terjadi. Itu yang zaman dulu sebetulnya sudah ada leit gede ya namanya ya kalau di perkampungan ya. Ya banyak lah, tapi idealnya ada sebuah simbol lumbung yang besar di desa yang menjadi cadangan pangan masyarakat dikala musim paceklik. Bener ya, paceklik itu kan bencana yang bencana kelaparan ya. Nah, itu digunakan sama ini juga. Nah kita ya nggak hebat, kita hanya menggali lagi apa-apa yang sudah orang tua kita lakukan dulu. Nah, tadi ngomongin tempatnya ya, leitnya. Kira-kira isinya apa tuh leit Kak Anis tuh? Ya, yang jelas apa yang bisa dilakukan di tempat evakuasi itu gambarannya ada beberapa. Selain yang ekonomi yang akan menjadi bahan peningkatan pendapatan masyarakat itu dari madu, tapi yang basic itu kita coba kembangkan tanam padi di dalam polybag. Itu satu yang mana hasilnya itu akan kita bikin ranggaian seperti orang tua kita zaman dulu, kita simpan di lumbung. Nah, ini sedang dikaji oleh teman-teman yang dari Serang. Itu kita ada satu varietas namanya padi ungu, yang itu akan coba kita terapkan di situ. Kemudian sayuran itu kebutuhan bumbu dan sebagainya, cabai, tomat dan sebagainya, sambil mengedukasi masyarakat, Mbok,
tomat sama cabai itu nggak usah beli, manfaatin pekarangan gitu. Ini contohnya gitu kan. Terus ada budidaya misalkan ya bisa berkembang, kalau saya targetnya belut nanti, belut di dalam drum. Nah, itu kebutuhan untuk cadangan protein nanti. Nah, nanti padi punya, sama satu lagi labu. Labu itu mau diapain tuh? Labu itu labu yang besar. Hasil kajian teman-teman di Serang relawan bahwa labu itu bisa bertahan sekurang-kurangnya 9 bulan disimpan. Jadi si lumbung tadi kita penuhin dengan padi, kita penuhin dengan labu, itu yang digunakan pada saat bencana nanti. Gitu. Itu kan pada saat bencana nih kan, kan tadi ada aja nih orang-orang ini nyolongnya. Emang bencana narik iraha gitu kan. Terus lamun terjadi bencana kan itu buruk kemarin kan, atau busuk nah, gitu ya. tentu ada manajemen stok. Gimana tuh manajemen stoknya tuh? Kalau untuk padi bisa bertahan sampai puluhan tahun ya benar. Kalau untuk labu 9 bulan, artinya kelebihan produksi dari situ itu tentu bisa dijual atau dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Jadi si lumbung itu benar-benar apa ya? Cadangan tidak hanya di saat bencana. Di saat ada orang kekurangan, ya ambillah dari situ. Orang butuh, ya ambillah dari situ. Orang itu juga sebuah bencana ya, kalau Iya. melihat deskripsi yang awal tadi ya. Makanya lebih banyak manfaatnya, terutama kegotong royongan tadi. Ya, jadi kalau saya lihat gitu, perspektif saya bahwa mitigasi ini lebih kembali mengaktifkan kearifan lokal dulu yang ada gitu ya kan. Mengembalikan jati diri manusia, bahwa manusia hidup dikaruniai akal dan budi. Akalnya harus menjadikan dia menjadi responsif, adaptif terhadap lingkungan. Budinya menjaga dia untuk tetap sebagai manusia yang punya sisi kemanusiaan. Itu Sangat luar biasa sekali. Ini dulu konteks pemirsa ya. Tadinya kita nggak mau ngobrolin ini. biarin aja lah sekalian. Sebetulnya nasihatnya bukan buat Putu, bukan buat Babe, bukan buat teman-teman semua juga. Sebetulnya nasihatnya buat saya sendiri ya. Sedang mengingatkan bahwa kalau kita kaji secara agama, maka tugas manusia itu hanya satu. Bagaimana dia menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat itu kan kasih sayang. Jadi tugas kita di dunia ini bagaimana menebar kasih sayang kepada bukan cuma sesama lil alamin, terhadap seluruh semesta ini. Berarti ya manusianya, lingkungannya, dan semuanya, budayanya gitu ya. Nah, melalui kemanfaatan. Jadi ya yuk kita sadari itu hidup kita cuma sebentar kok. Hidup kita sebentar. Nanti yang akan ditanya itu kemanfaatan kamu selama di dunia apa? Cuman itu. Ya, jadi ibadah kita lebih ke ini yang disebut kesalahan sosial kalau menurut para yang akademisi hebat itu kayak itu. Nah, paling itu. Yuk kita coba gali sudah seberapa manfaat kita buat orang lain, buat sesama, buat lingkungan, karena kita juga dibantu oleh mereka semua. Kalau Babe, gimana nih deh closing statementnya? Boleh buat saya, boleh buat sama seperti Kak Anis tadi, buat diri pribadi atau apapun itulah, silakan. Tidak jauh lah apa yang disampaikan oleh Berarti satu paket ya. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Anis, terima kasih Babe. Kita tutup ya ngobrol santai, sangat santai hari ini atau malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.